Halo, kali ini saya ingin menjelaskan dan memaparkan materi tentang regresi linear dan juga korelasi. Jadi, sebenarnya kalau kita mau regresi linear dan korelasi itu teman-teman itu sudah pernah melakukan sebelumnya. Hanya saja mungkin nggak sadar kalau sudah melakukan analisis ini selama kuliah ataupun praktikum apa ya, mungkin yang sudah praktikum farmasi fisika saya rasa sudah ya. Nah, dalam kuliah statistik ini materi kita hanya akan sampai di regresi linear dan juga korelasi. Yang pertama, kalau kita bahas antara regresi dan korelasi, banyak yang sering salah paham gitu ya. Maksudnya banyak yang sering ketukar-tukar antara regresi dan korelasi. Jadi sebenarnya apa sih analisis regresi dan apa sih analisis korelasi? Nah, kalau kita melakukan analisis regresi itu sebenarnya tujuannya lebih ke mengetahui ada atau enggak sih hubungan antara dua variabel, di mana variabel di sini kalau teman-teman ingat kita bahas topik apa ya dulu, ada variabel bebas, ada variabel tergantung gitu ya. Nah, kita melihat apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, sedangkan kalau kita ngomong analisis korelasi itu lebih untuk melihat apakah atau seberapa kuat sih hubungan antara kedua variabel tersebut. Jadi kalau yang regresi itu melihat ada enggak hubungannya, sedangkan kalau korelasi itu lebih menyatakan seberapa kuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, kita bahas dulu yang pertama tentang regresi. Regresi ini seperti yang tadi saya sampaikan melibatkan variabel bebas dan juga variabel tergantung. Di mana tadi ya tujuan analisisnya untuk mengetahui hubungan kedua variabel. Nah, seringkali analisis regresi ini juga digunakan untuk memperkirakan suatu nilai Y apabila X tidak diketahui. Contohnya ini ketika dulu kalian praktikum farmasi fisika, kalau masih ingat kalian menggunakan larutan glukosa, ya, ada glukosa dengan berbagai tingkatan konsentrasi, misalnya konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5% glukosa, kemudian kalian tes rotasi optiknya keluarnya berapa. Kemudian kalian lakukan analisis regresi, ya. Nah, kemudian kalian diberikan larutan dengan konsentrasi yang tidak diketahui, ya enggak? Waktu itu kalian dapat coba aku tulis. Jadi ada konsentrasi, misalnya ada C, terus nih rotasi optiknya. Waktu itu 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Nah, kemudian di sini punya rotasi optik misalnya 0,1, ini 0,15, ini 0,21, terus ini 0,245, di sini 0,29, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, aku lupa sini angkanya berapa ya. Ini contoh aja ya. Nah, misalnya di sini waktu itu kan melakukan regresi linear ya dengan melihat ini. Kalian akan mendapatkan suatu persamaan regresi, kemudian kalian mendapatkan sebuah larutan dengan konsentrasi X. Nah, X ini kalian lakukan pengukuran terhadap rotasi optik ketemu sekian, ketemu bintang. Nah, dari bintang ini saya yakin kalian dulu mencari berapa konsentrasinya dengan memasukkannya ke persamaan garis atau persamaan regresi linearnya. Nah, itu aplikasinya. Kayak gitu juga bisa ya. Sama juga ketika menghitung berapa sih konsentrasi obat jika saya punya absorbansi sekian. Nah, itu juga bisa ya. Nah, analisis regresi linear itu merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menentukan secara matematis suatu sifat hubungan linear antara variabel bebas dan juga variabel tergantung. Di mana persamaan regresi linear ini seperti yang sudah kalian ketahui ya, sering dinyatakan dalam Y sama dengan A plus BX atau ya dibalik juga bisa Y sama dengan BX plus A. Nah, di sini sebenarnya kalau kita melihat ada, pernah juga nggak sih kalian
nemuinnya Y sama dengan A min BX gitu. Pernah nggak ya? Pernah ya? Nah, itu PR buat kalian cari kenapa itu minus gitu. Kalau nanti saya nggak keceplosan jelasinnya, ya. Ya, buat PR kalian ya. Yang jelas di sini sebenarnya kalau kita ngomong tentang regresi linear sederhana, di situ Y sama dengan A plus BX, sebenarnya Y itu menyatakan suatu nilai dari variabel tergantung, sedangkan X-nya adalah nilai dari variabel bebasnya. Kemudian A ini merupakan perpotongan garis atau intercept, ya, sedangkan B itu kemiringan garis atau slope. Nah, sebenarnya mungkin ada yang masih bingung, sebenarnya fungsi A dan B itu menyatakan apa sih? Nah, kalau A atau yang sering kita sebut dengan intercept itu sebenarnya menyatakan besarnya nilai variabel Y jika X itu nilainya 0. Jadi, Y itu berapa sih kalau nilainya 0 gitu. Kalau X-nya 0 itu Y-nya berapa. Jadi, A itu lebih menyatakan demikian. Sekali lagi, A itu menyatakan kalau misalnya saya punya nilai X itu 0, maka Y-nya berapa. Nah, kayak gitu. Terus, ini ya digambarkan ya. Jadi kalau misalnya X di sini kan X-nya 0. Nah, berapa nilai Y-nya? Nah, ini merupakan A. Sedangkan kalau kita ngomong B itu menyatakan kemiringan nih. Kemiringan nih ya. Itu lebih menyatakan besarnya perubahan nilai Y jika X berubah 1 unit. Ya, jika X berubah 1 unit. Misalnya tadi, kalau misalnya kita punya tadi X-nya adalah variabel bebas dan Y-nya adalah variabel tergantung. Tadi X-nya adalah konsentrasi, Y-nya adalah variabel tergantung. Kalau tadi di sini dinyatakan bahwa B itu adalah besarnya perubahan nilai Y jika X berubah 1 unit. Jadi lebih ke ngomong, kalau misalnya konsentrasinya itu saya naikkan 1%, ya, konsentrasinya saya naikkan 1%, berapa sih perubahan rotasi optiknya? Nah, gitu. Jadi lebih ke setiap 1 unit perubahan X, berapa nilai Y-nya? Ya, kayak gitu. Semoga paham maksudnya dari persamaan ini. Nah, kalau biasanya kalian ngitung atau diminta untuk melakukan analisis regresi linear pakai kalkulator gitu ya, kalian kan langsung dapat nilai A, nilai B, nilai R. Itu sebenarnya nggak beda. A-nya ya intercept ini, B-nya ya slope ini sama. Nah, R ini apa? R ini lebih menyatakan ke korelasi. Nanti kita bahas di bawah ya. Jadi kita dapat A, kita dapat nilai B ya. Itu lebih menyatakan perpotongan garis dan interceptnya sehingga kita bisa mendapatkan suatu persamaan regresi linear. Nah, notasi yang digunakan kalau kalian menggunakan kalkulator gitu ya, kan enak sekali pencet langsung keluar nilai A, nilai B-nya berapa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya mendapatkan nilai B dan nilai A secara manual itu seperti apa. Kalian bisa melakukannya tanpa kalkulator yang kalau misalnya punya cuma kalkulator dagang di rumah gitu ya, itu bisa ya kita hitung. Caranya seperti apa? Ketika kita punya nilai X dan kita punya nilai Y, ya, kita punya nilai X dan kita punya nilai Y, itu kita hitung dulu ya jumlah dan rata-ratanya ya, cara paling mudah. Ini sorry, ini typo guys. Sorry, ini typo. Ini maksudnya adalah jumlah X kuadrat. Oke, ini maksud jumlah X kuadrat. Nah, balik lagi ya. Kita punya jumlah X berapa, kemudian rata-ratanya berapa, kemudian jumlah dari X kuadrat. X yang dikuadratkan itu dijumlah. Jadi X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, dijumlah ketemunya berapa. Kemudian di sini ada Y di sini Y1, Y2, Y3, ini berapa? Contohnya kayak tadi, ini adalah konsentrasi 1, konsentrasi 2, konsentrasi 3, di sini rotasi optik 1, rotasi optik 2, rotasi optik 3. Nah, kita punya 1, 2, 3, kita punya 3 pasang data.
Nah, di sini dalam melakukan regresi linear kita perlu mengalihkan antara X dan Y-nya. Jadi kita nanti dapat X kali Y1, X1 kali Y1, X2 kali Y2, X3 kali Y3, dan seterusnya. Lalu hasilnya kita jumlahkan. Nah, dengan membuat tabel ini sebenarnya membantu kita dalam menentukan nilai B dan A nantinya. Ya. Dalam ujian besok, saya tidak mau kalian hanya menggunakan kalkulator saja, pencet A, B, R gitu, enggak. Saya minta ujian ini pasti keluar soal regresi linear, kalian hitung manual buat tabel ini, ya. Dan juga selain buat tabel ini, kalian hitung tahap demi tahap, ya. Saya minta demikian. Kalau kalian hanya menuliskan nilai A, B, dan R-nya, saya anggap 0, ya. Nah, kemudian di sini kita hitung berapa nilai B-nya dengan cara N, ya. N di sini menyatakan tadi jumlah pasang data. N itu menyatakan jumlah pasangan data. Oke. Nah, kemudian di sini N dikali dengan jumlah X kali Y, jadi jumlah ini, ya. Kayaknya lebih enak kalau dikasih warna ya. Tunggu. Oke, di mana ini? Itu kita dapat dari sini. Ya. Kemudian jumlah X ya kita dapat dari sini. Oh, mana nih? Jumlah X kita dapat kebablasan. Sorry. Jumlah X kita dapat dari sini. Kemudian jumlah Y kita dapat dari sini. Ya. Kemudian ya sama selanjutnya untuk yang kelihatan nggak? Oh, warna biru nggak kelihatan. Tunggu. Nah, jumlah X kuadrat kita dapatkan dari sini. Kemudian ini tadi sama jumlah X itu sama kayak ini tadi ya, yang dikuadratkan itu kita akan mendapatkan nilai B. Selanjutnya untuk nilai A sama dengan Y, rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X ya. Jadi ini juga kita sudah punya datanya, Y di sini, X di sini ya. Jadi sebenarnya cukup mudah ya, semoga paham. Nah, kemudian kalau ini tadi contoh di sini misalnya kita tidak punya replikasi gitu ya, C1 X1 Y-nya berapa, X2 Y-nya berapa, X3 Y-nya berapa. Nah, sedangkan contohnya lalu gimana kalau misalnya data kita itu ada replikasinya. Misalnya tadi konsentrasi 1 saya replikasi 3 kali, konsentrasi 2 saya replikasi 3 kali, konsentrasi 3 saya replikasi 3 kali, dan seterusnya. Sama saja, kita harus detailkan semuanya seperti ini. Ya, setelah itu kita kalikan, X-nya selalu dikalikan dengan Y. Semuanya, semua replikasinya. Jadi bukan kita rata-rata, ya, rata-rata yang dikalikan. No, bukan. Tapi masing-masing kita kalikan ya. Kemudian sama seperti tadi kita cari jumlahnya, kita cari rata-ratanya ya, sama seperti tadi, dan penghitungannya pun sama. Jadi yang membedakan adalah kalau yang ada replikasinya di sini bukan X dikalikan rata-rata Y, tapi masing-masing dari Y dikalikan dengan X-nya gitu. Oke? Semoga paham ya untuk terkait dengan regresi ini. Nah, sebenarnya ini hanya FYI aja ya untuk pengetahuan kalian gitu. Kalau misalnya kalian mau belajar lebih lanjut, regresi ini sebenarnya dapat divalidasi gitu. Validasi ini lebih untuk meyakinkan apakah ada hubungan antara dua variabel yang kita teliti gitu. Nah, sebenarnya sama kayak yang pernah kita pelajari tentang ANOVA gitu ya. ANOVA di situ kita pernah menghitung JKT, kemudian menghitung JKK, JKG gitu ya. Nah, ini sama, JKT juga kita hitung, JKK di sini digantikan dengan JKR, tapi konsepnya sama. Ya, ada juga JKG dan juga nilai F. Jangan lupa juga untuk membuat tabel ANOVA. Ini hanya informasi kalian. Kalau kalian mau tahu
contoh perhitungannya seperti apa, mungkin kalian bisa buka bukunya yang pernah saya tunjukkan di kelas, yang buku statistik farmasi yang covernya warna ungu waktu itu, David S. Jones itu, yang pernah saya tunjukkan di kelas, di perpustakaan juga ada, ya. Itu bisa kalian manfaatkan di situ, ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang korelasi. Apa yang dimaksud dengan korelasi? Korelasi di situ lebih digunakan untuk mengukur seberapa kuat atau seberapa erat suatu hubungan antara dua buah variabel. Jadi kalau misalnya tadi kita punya konsentrasi dengan rotasi optik, seberapa kuat sih hubungan antara rotasi optik, konsentrasi dengan rotasi optik. Nah, pola hubungan itu ada dua buah variabel. Ini lebih menyatakan hubungannya itu seperti apa gitu. Sama kayak kamu kayak pacar sama cewek lain, kamu sama cowok lain tuh itu hubungan yang tanpa status atau sudah lupakan. Nah, pola hubungan antar dua buah variabel di sini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada hubungan yang linier, di mana linearnya positif atau negatif. Ya, kemudian ada hubungan yang tidak linier dan juga tidak ada hubungan. Nah, suatu hubungan dinyatakan linier, terutama di sini linier positif, ya, jika setiap penambahan X, ya, penambahan X akan terjadi peningkatan Y, ya. Jadi ini contoh yang positif. X-nya bertambah, Y-nya bertambah. Ya, dan ini linearnya positif. Kalau misalnya mungkin kalian pernah lihat, nah, sini begini. Ya. Ini linear negatif. Seiring bertambahnya nilai X, maka terjadi penurunan nilai Y. Ya, jadi istilahnya, kalau kalian pernah dengar istilah berbanding lurus, berbanding terbalik, itu merupakan hasil dari uji korelasi. Ya, berbanding lurus itu berarti linear positif, berbanding negatif, berbanding terbalik itu artinya linear negatif. Semoga nggak bingung. Nah, kemudian ada juga pola hubungan yang tidak linear. Pola hubungan yang tidak linear itu maksudnya seperti apa? Jadi misalnya saya punya X dan Y di sini bentuknya gini, atau bentuknya huruf U gini. Kan kita nggak bisa menentukan itu seperti apa. Ya, biasanya data-data yang tidak linear seperti ini bisa kita transformasikan dulu supaya nanti bisa membentuk hasil yang linear. Misalnya kita buat dalam bentuk log, nah kayak gitu. Biasanya itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah jika dua variabel itu tidak memiliki hubungan. Ya, hubungan tanpa status, ya, tidak memiliki hubungan, artinya penyebarannya sangat acak antara X dan Y, ya. X-nya di mana, Y-nya di mana, X-nya di mana, Y-nya di mana, ya. Nah, itu dinyatakan tidak ada hubungan sama sekali. Nah, kemudian analisis korelasi sederhana dapat dilakukan dengan koefisien korelasi persen product moment. Ini merupakan cara analisis korelasi yang paling sederhana. Nah, ingat tadi ketika kalian melakukan regresi linear, kalian pasti menggunakan kalkulator tuh ya, pasti dapat nilai A, B, sama R. Nah, tadi A itu intercept, B itu slope, dan R ini menyatakan koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini, koefisien korelasi ini menyatakan kekuatan atau keeratan hubungan, ya, di mana ketika nilai R atau koefisien korelasi itu mendekati -1 atau mendekati 1, ya, maka bisa dikatakan bahwa kekuatannya atau keeratan hubungannya itu sangat kuat, ya, linear banget gitu. Sedangkan kalau misalnya semakin mendekati 0, maka sebenarnya bisa kita nyatakan itu tidak ada hubungannya. Nah, di sini bagaimana cara memperoleh nilai R? Itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan tabel yang tadi kita buat ketika melakukan regresi linear, ya. Kita punya jumlah X, jumlah Y, jumlah XY, dan lain-lainnya, yaitu kita masukkan saja ke rumus ini. Ya, di mana N tadi, ingat N adalah banyaknya pasangan data, dikali dengan jumlah X, Y, dikurangi jumlah X dikali jumlah Y, ya, dibagi akar N, jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X yang dikuadratkan, ya, dikali dengan N dikali jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y yang dikuadratkan. Saya rasa
Harusnya ini bisa kalian lakukan dengan mudah ya. Kemudian analisis korelasi sederhana ini ya, maksud saya dalam analisis korelasi sederhana kita juga sering menemukan istilah koefisien determinasi. Sebenarnya koefisien determinasi itu merupakan nilai kuadrat dari koefisien korelasi. Jadi kalau pernah kalian dapat nilai R dan juga nilai R kuadrat ya. Nah, kalau R tadi menggambarkan keeratan hubungan, sedangkan kalau R kuadrat itu menggambarkan kebermaknaan dari nilai koefisien korelasi. Atau bisa kita nyatakan bahwa R kuadrat itu lebih digunakan untuk memperkirakan kontribusi variasi dari variabel Y terhadap model persamaan. Ya, atau sebenarnya lebih ke seberapa besar pengaruh dari variabel X ke variabel Y. Nah, itu ya gitu. Contohnya di sini, misalnya saya punya nilai R kuadrat itu 0,8. Maka artinya 80% variasi dari variabel Y. Ya, jadi kalau saya punya tadi, ya 80%, misalnya ini tadi data ini, ya ketemu nilai R kuadratnya adalah 0,8. Ketika R kuadratnya 0,8, maka bisa kita sampaikan 80%. Kok ini sih? Ini maksudku ini nih. Ketika nilai R kuadratnya 80%, itu maksudnya adalah 80% data yang ada di sini, variasi data yang ada di Y ini, merupakan pengaruh dari X. Sedangkan kalau misalnya 100% kurang 80%, 20% sisanya, variasi yang ada di sini disebabkan oleh variabel lainnya yang mungkin tidak kita amati. Kayak gitu. Nah, for your information juga ya, ketika kita melakukan analisis korelasi sederhana itu kita bisa melakukan analisis lebih lanjut ya untuk melihat uji signifikansi koefisien. Nah, uji signifikansi koefisien ini sebenarnya menggunakan uji T dengan satu sampel tuh ya, uji T satu sampel ya. Di sini menggunakan rumus ini di mana nilai N adalah jumlah pasangan data, R adalah koefisien korelasi, R kuadrat adalah koefisien determinasi. Untuk contoh perhitungannya akan saya lampirkan. Gitu, semoga paham. See you.